Halo, halo, hai, Hai. hai, hai, hai semuanya. Halo Mbak Reni. Halo, Riko, ketemu lagi. Ketemu lagi kita Heeh. di next podcast kita, next Yes. episode kita. Hari ini Mhm. kita akan membahas apa Mbak? Sebentar ya. Ya, kita di mana sih Mbak ini Mbak? Oh, kita di hutan-hutan habis camping po. Banyak nyamuk lagi. Kita lagi di sebuah tepi sungai ya. Iya di sungai. Mhm. Ledok tuh sungai kan ya? Ledok Ledok. tuh bahasa Jawa kan bukan sih? I think kayaknya ya ledok. Ledok. Kan ini namanya ledok blotan. Heeh. Ledok itu maksudnya sungai atau apa ya? Atau mungkin kayak kubangan gitu nggak sih? Heeh, apa itu ya, apa namanya, Tempat buat mmm, mandi gitu ya. iya ledok, ini kita lagi di ledok blotan. Heeh. Jadi ledok blotan ini Mbak dulu tuh sempet rame, Mhm. beberapa tahun lalu tuh sempet rame, kayak anak-anak kecil, ibu-ibu pada pada suka piknik di sini Mhm. gitu-gitu, terus katanya gitu kan. Kalau dilihat di Google itu Mbak kayaknya tuh lively banget gitu. Hmm. Terus suatu saat ke sini, Mhm. deng, Udah nggak nggak ada ada apa-apa apa lagi. lagi gitu. Ini di Ya. wilayah Sleman gitu, dekat-dekat Jakal lah. Kalau lurus ke Utara sana Maguwo Jakal. ya, Maguwo. So Sana. anyway, ya jadi bisa buat tempat semedi. Tapi bawa itu ya, bawa Autan. repelen ya, Oh iya autan. iya bener. Bener Kita mau nyamuknya ngebahas ganas. ya nyamuknya lumayan cukup ini ganas. Iya, Kita mau membahas apa Pak Mbak hari ini? kita mau bahas tentang apa bener sih kalau kamu kuliah psikologi atau jadi mahasiswa Mm-mm, psikologi itu kamu tuh sebenarnya lagi belajar tapi mm-mm. juga sambil healing yourself Iya. gitu. Healingnya tuh maksudnya healing dari ini ya, apa namanya dari masalah kehidupan gitu ya. Ya masalah apapun yang lo punya Tapi mahal masalah banget sih. ya healingnya. Iya sih. Mending gua ke ini deh, ke terapis deh, ke Mahal. psikolog, Healingnya psikiater. mahal banget ya Mahal gitu, banget ya, terus lama harus banget harus ya kuliah gitu, harus 4 tahun. ngerjain skripsi. Iya, terus lo healing, di dalam healing lo nemuin nemuin case lagi, terus lo Stressful cari life. healing lagi. Enggak, kalau menurut Ya. gue sih itu nggak tepat sih, Hmm. tapi ya betul banyak banyak orang yang nanya kalau misalnya, "Ah, kuliah psikologi tuh motivasinya apa sih? Mau berobat diri?" Ada yang Hmm. kayak gitu, Berapa jalan ya? berobat jalan. Apalagi ya ada beberapa tuh pertanyaan kayak psikologi apa gitu, Hmm. tapi menurutku ya nggak tahu mungkin kurang Sebagai tepat. mahasiswa semester akhir. Kurang tepat karena apa namanya Hmm. healing ya, misalnya apa kuliah psikologi bisa healing atau enggak. Ya, Saya ya. mungkin akan apa namanya mencari tahu banyak hal gitu Hmm. terkait Hmm. terkait apa tentang apa kesehatan mental atau misalnya apa namanya keilmuan dalam Hmm. psikologi sih mungkin benar ya. Kalau misalnya untuk healing sih enggak lah gitu. Emang 4 tahun ya Oke. lama banget healingnya. Iya, lama banget. Udah gitu banyak stressfulnya juga sih, Stressful stresnya. juga iya, Hmm. stressful karena kan kita kan akan kita berhubungan dengan orang. Jadi Hmm. kenapa dibilang stressful akan mengundang mengundang banyak memori misalnya gitu, gitu loh Mbak. Hmm. Karena kan Hmm. misalnya kita pas lagi belajar gitu di salah satu makul, misalnya kadang itu kayak pernah nggak kamu merasa seperti ini? Itu kan memori, kadang memori kita kalau kita belum siap move on Hmm. Hmm. dengan masalah-masalah lalu kita gitu, Iya, terus pas di mata kuliah tuh di-mention sama dosennya, terus iya kita jadi diomongin ingat lagi. kalau Heeh. kita nggak ready, kalau kita belum totally sembuh dari kenangan itu, kadang suka kepikiran. Nah, nggak jadi dah healing-nya. Iya iya iya. Di samping itu juga emang tekanan ya, namanya juga Iya, kuliah kuliah gitu ya, ya. semua ini ya, semua Bener-bener. jurusan mungkin kan. Iya, juga emang punya stresnya tersendiri sih. Mhm, mhm. Tapi Banyak emang pas tugas. waktu awal-awal semester pertama, semester kedua tuh banyak yang kalau ditanya sama dosen, Mhm. "Kenapa motivasi Mhm. kalian itu apa, kuliah psikologi?" Itu banyak juga sih yang jawab ternyata nggak sedikit gitu. Mhm. Nggak bilang banyak banget, tapi Mhm. nggak Ada sedikit gitu. nggak sedikit yang bilang tuh, Mbak, ya memang untuk itu katanya berobat jalan. Dan beberapa teman kita tuh, Heeh. ada yang proud Mmm. gitu, Mmm. saying seperti itu gitu. Iya iya Padahal iya. itu ngasih diri nggak sih? Kita berobat jalan berarti kan kita mengafirmasi diri kita bahwa kita punya masalah yang ingin kita sembuhkan Iya iya iya. Tapi sebenarnya emang dengan berobat. bukan bukan tempatnya sih ya Iya, sebenarnya ya. sekolah itu kan untuk Heeh, cari itu ya, bukan untuk heeh, heeh. betul.
Tapi ada juga yang ini deh, banyak tapi case kayak gitu tuh sebenarnya tuh banyak Mhm, hal mhm, kalau jadi kayak nggak cuman di kampus kita, aku yakin kampus-kampus lain, termasuk mhm, juga kampus-kampus luar negeri, apa namanya, untuk program studi psikologinya emang mhm, banyak yang ngerasa bahwa it's something personal gitu. Ada mhm, sesuatu iya, yang mendorong dia secara personal bahwa pengalaman dia ya, mhm, aku pengen belajar psikologi karena ya itu, pengalaman-pengalaman karena personalnya. karena ada Mhm, pengalaman personal ya. mhm, Atau untuk mungkin, diubah sedikitnya adalah bilangnya bukan untuk healing mhm, atau berobat jalan kali ya, tapi mmm, untuk mencari tahu, apa namanya, tentang masalah psikologis manusia mhm. melalui keilmuan yang valid, Iya iya iya. Trying gitu to kan. understand, Iya. her or himself ya? Iya, gitu-gitu. Terus atau misalnya kalau ingin mencari tahu Mhm, tentang, apa namanya, mungkin, case family-nya misalnya punya mmm, family yang, kurang baik, terus pengen tahu, "Oh, kenapa sih bisa terjadi seperti iya ini?" iya, Pengen belajar lebih lebih lagi, mhm, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya untuk healing sih menurut aku itu enggak ya, maksudnya enggak tepat gitu, iya iya, gitu. Malah justru men-trigger kalau kita belum ready dengan masalah-masalah psikologis kita, men-trigger kita untuk ingat kembali mhm mhm karena kan sering banget ya Mbak di-remind sama dosen kita kan, mhm "Oh, pernah nggak Kak, teman-teman kita mengalami maaf misalnya kayak pelecehan," gitu. Itu kan kalau ada beberapa orang yang nggak ready kalau itu iya dijadikan topik gitu, diobrolin ya di kelas, diobrolin di depan kelas gitu. mhm, Itu kan akan membuat membuat keingetan gitu, mhm mhm, keingetan terus jadinya kan tidak termotivasi iya, belajarnya gitu atau fokusnya jadi ke situ aja. mhm. Tapi ada juga loh yang, bilang bahwa, eee, orang-orang yang belajar, psikologi atau kemudian meskipun dia nggak kuliah di psikologi ya, tapi kayak ketika dia, dewasa dia kayak a little bit obsessed gitu Mhm, dengan, eee psikologi, terus healing, terus, eee, apa ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mhm, mental, mhm, itu, sebenarnya dia ketika dia kecil, dia itu adalah orang yang mungkin nggak banyak mhm, didengarkan, nggak dimengerti, mhm, oleh orang-orang di sekitarnya ya, oleh caregiver-nya. Sehingga ketika dia dewasa, dia benar-benar kayak, "Aku pengen tahu nih, eee, apa namanya, manusia itu emang kayak gini," gitu. mhm. Jadi kayak ada dorongan, eee, yang membuat dia itu mau belajar lebih jauh Lebih jauh tentang tentang hal tersebut ya gitu. iya, tentang masalah-masalah psikologi lah. Ya, ya sebenarnya itu nggak salah sih, menurutku itu nggak salah, tapi, mmm, kurang tepat aja kalau yang tadi masalah Mhm. tentang healing. Cuman kan memang image-nya di luar tuh seperti itu sih. Nah ya, Ternyata orang-orang yang non psikologi juga kalau misalnya ketemu anak psikologi atau misalnya ketemu sama aku gitu, kalau misalnya, "Kamu mhm. tuh, kuliah psikologi tuh mau berobat jalan ya?" Ternyata itu tuh kayaknya udah jadi ini Udah deh Mbak, jadi udah jadi apa apa, ya, label gitu ya. udah jadi label anak-anak ya emang anak psikologi itu kan banyak sebenarnya mereka sendiri banyak masalah Iya benar gitu-gitu. benar. Kayak kemarin, ada temenku juga pas bilang, "Mas, aku tuh punya temen ya itu anak psikologi Mhm. dulu," gitu-gitu kan. Terus aku sering ngobrol-ngobrol sama dia gitu, terus ternyata dia tuh ini banget loh katanya, apa namanya, kuliah psikologi itu memang bener-bener pengen mencari tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya dia sendiri gitu. Mhm mhm. Padahal kan kenapa sih malah justru kan ada anak di luar anak psikologi aja kadang suka 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 kan punya pikiran kayak gitu ya. "Kenapa kamu Mhm. harus kuliah psikologi mahal-mahal puluhan juta dikeluarin, padahal kalau misalnya ketemu sama terapis itu loh nggak nyampe 10 juta." Iya iya, benar benar. Kenapa harus kuliah psikologi gitu. Iya, Lu ketemu heeh. sama terapis itu berapa sesi itu loh, nggak nyampe 10 juta tuh kamu bisa sampai muntah katanya. Sampai muntah-muntah, oh iya bener juga sih. Enggak apa itu mungkin salah aku bilang gitu, motivasinya dia nggak pas, nggak tepat kalau misalnya untuk kuliah. Iya iya. Dan kita juga ngelihat ya, Mmm, faktanya bahwa, banyak juga sih anak-anak psikologi yang emang, akhirnya mengalami mental breakdown, mhm, terus, ya melakukan hal-hal iya, yang yang sebenarnya iya iya, kalau, dilihat dari pertama, dia udah belajar tentang psikologi, yang mhm, kedua, ya dia pasti dikelilingi oleh orang-orang yang belajar psikologi ya, mhm, kayak dosen-dosen kita lah, iya psikolog iya, semua gitu ya, hampir mhm, semua ya, iya betul, heeh. Terus kayak tapi tetap aja gitu, eee, berada dalam lingkungan akademik
ketika orang belajar psikologi itu nggak menjadi jaminan bahwa kamu tuh akan bisa sehat secara Betul. mental. Iya. Tapi juga mungkin aku pikir, kamu kuliah psikologi itu nggak menjamin seseorang itu bisa punya, self awareness yang Mhm. bagus dengan Mhm. dirinya sendiri. Ketika misalnya aku, punya masalah gitu ya, sebenarnya kan gampang banget kalau kamu mau reach out, profesional Teman. ya, heeh. Mhm. Ya apakah Iya. temen, apakah dosen gitu Iya. yang notabene sebagian besar adalah psikolog Psikolog. gitu. Terus atau biro psikologi di kampus Mhm. gitu. Jadi kayak pertolongan itu sebenarnya deket banget, it's just around you Iya. gitu. Nggak bisa Heeh. ada, apa namanya, istilahnya kayak ayam mati di lumbung padi gitu. Iya, bener bener Iya bener. nggak sih? Iya iya. Makanannya banyak banget, tapi lo nggak Heeh, bisa cari pertolongan juga gitu. iya, Heeh. what's happening gitu. Iya, masih tetap lapar gitu. Jadi aku ngelihatnya, kalau di case-case yang kayak gitu mungkin sebenarnya ya, eee, ya pendidikan psikologi itu sebenarnya juga nggak menjamin bahwa institusi, ataupun apa ya, sistem yang ada di situ itu memang mensupport mental health kita gitu. Mhm. Eee, apa namanya, apalagi kalau misalnya memang nggak ada, apa ya, jaring jaring pengaman ya, Iya. jaring pengaman yang, kita punya misalnya di kampus nggak ada Iya. biro buat, konseling Mhm. misalnya, atau nggak ada kantor untuk, urusan kesejahteraan mahasiswa gitu. Mhm. Karena di tempat kuliah aku dulu Mhm. ada namanya welfare office, Mhm. eee, waktu aku kuliah di luar ya. Iya. Jadi di welfare office itulah, mahasiswa tuh biasanya kayak Berkeluh kesah. berkeluh kesah, terus Mhm. nanti, nyampein ke apa namanya, orang di welfare office, nanti Iya. welfare office yang akan merujuk dia apakah dia perlu ke psikolog, Mhm. apakah dia perlu, eee, Bantuan lebih lanjut. bantuan lebih lanjut gitu. Nah, itu tuh menolong banget gitu, Mhm. terutama mahasiswa-mahasiswa yang emang struggling gitu dalam, akademik maupun Itu kehidupan. kayak guru BP bukan sih? Ya, seperti itu kurang Iya. lebih. Nah, menurut aku di kampus perlu banget Iya, itu heeh. welfare Walaupun office gitu. misalnya nggak yang biro psikologi ya, Ya, misalnya tapi nggak walaupun nggak biro psikologi, tapi setidaknya, mahasiswa tahu mereka kemana harus berkonsultasi yes gitu. yes, Iya, Bu. Ya karena kalau mhm, misalnya cuman, apa namanya, kasih TU gitu, mhm TU mhm. itu kan kita, Ya, dia administratif. administratif Mhm kan, mhm terkait mhm, administratif gitu. bener. Tapi, memang butuh banget sih kalau menurutku kampus-kampus tuh perlu gitu dikasih tahu sama mahasiswanya bahwa ketika kalian punya masalah seperti ini, Mhm. kalian bisa datang ke sini gitu. Iya ya. Dan, tempat aku dulu tuh, welfare office itu nggak cuman ya dia kayak pintu pertama gitu ya buat Mhm. mencari pertolongan. Ya. Yang kedua dia juga orang yang bikin event-event gitu loh, bikin event-event sosial, bikin Mhm. gathering-gathering gitu yang, eee, apa ya, membuat mahasiswa itu saling, terkoneksikan. Jadi mereka tuh Ya. nggak merasa sendirian gitu di sebuah kota tempat yang baru gitu. Jadi kayak ya memang benar-benar kayak jadi jaring pengaman gitu Iya. di kampus. Dan menurut aku itu kayak kalau misalnya di kampus nggak ada itu Mhm. Itu apalagi di iya. kampus yang punya fakultas psikologi ya, Iya. itu kayak you don't do what you teach, you know, like Mhm. eh kamu ngajarin kita belajar tentang apa namanya intervensi Mhm. komunitas gitu Iya. ya. Tapi itu nggak ada Iya. dipraktekkan di kampus Iya. sendiri. Like Mhm. well, Iya. Itu butuh iya sih, butuh kayak apa namanya, butuh aksi lebih, butuh effort yang lebih ya. mhm, Terus juga mungkin harus melibatkan ini juga, melibatkan kayak organisasi-organisasi mahasiswaan. mahasiswaan. Yes. Itu juga mereka juga jangan pas sibuk pas waktu Penerimaan mahasiswa ospek, baru doang ya ya, kan, iya benar ospek bener, gitu-gitu. Jadi ya. atau misalnya pas ada event tahunan kan misalnya ada event tahunan deng 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 Ah deng 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 ya deng deng ya, deng gitu. Harusnya memang mereka punya satu program yang mhm, visible, ya ya. yang bisa Ya yang itu benar-benar ya bermanfaat gitu ya, yang buat kira-kira bermanfaat daily buat life-nya iya mahasiswa gitu gitu. sebelum keluar mungkin yang apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman kita dulu Mhm gitu. mhm, iya, Itu yang exactly. mungkin harusnya di apa ya, dimantapkan gitu. Mhm Ya mhm. sayang banget karena di Jogja ini memang beberapa kali gitu kasus-kasus bunuh diri itu kan banyak kan menimpa mahasiswa karena Ya
gitu kan, harus bunuh Exactly. diri gitu. Terus ini setidaknya ya selama aku di Jogja itu, maksudnya yang dekat gitu, yang dengan kehidupanku sekarang itu Mhm. udah dengerannya 3 gitu, I see. ya kan. Maksudnya walaupun kita nggak kenal sama orangnya, tapi itu kan di lingkungan kita, Iya, ya benar kan. benar. Di lingkungan kita, di lingkungan mahasiswa kita itu at least sudah ada 3 gitu. Maka itu Mhm. sudah cukup mengetuk gitu, Kalau nggak atau mengetuk belum kayaknya gitu. perlu digedor deh, Heeh, gitu. ya nggak Ya, sih? di kampus yang sama kan, Yes. satu di kampus yang berbeda. Ingat nggak yang dulu dia Oh, ada dari yang hotel, terjun. Iya, ya tapi di ada juga hotel. yang terjun dari kampus, di kampusnya Ya gitu apa, kayak 4 berarti kalau lama itu. iya iya, that's why. Gitu. Berarti selama aku menempuh pendidikan di Jogja ya, Iya ya, pendidikan yang terakhir ini I gitu, think in the last 2 sebelum years loh, iya, itu kayak 2 tahun terakhir. itu kan menurutku ya cukup banyak Iya ya ya, gitu, cukup heeh banget. heeh. Belum kita nggak It's too much ngomongin ya, iya. even satu nyawa pun terlalu Iya banyak. gitu, itu udah cukup banyak gitu dan Heeh, masih muda-muda banget lagi iya kan iya, gitu. bener. Apakah itu sudah cukup Enggak mengetuk atau mhm, tidak mengetuk enggak sama enggak sekali gitu? ring the alarm Iya ya gitu. buat para, apa namanya, pemangku kebijakan di kampus Iya, gitu. maksudnya jangan bikin kayak biro psikologi di dalam satu kampus gitu hanya untuk kayak persyaratan aja gitu loh, Mbak, Mhm, untuk bikin bahwa, kampus itu secara legal boleh beroperasional gitu, ya, secara izin gitu mhm, karena itu salah satu mungkin, perizinan mungkin ya, iya, mungkin salah satu perizinan kalau sebelum kita membuat kampus, mhm, harus ada ini itu gitu, harus ada iya iya, fasilitas ini, harus ada biro biro psikologi, harus ada ini segala macam gitu. Apakah itu hanya hanya untuk memenuhi itu mhm. agar, kegiatan belajar mengajar diperbolehkan gitu? Sebenarnya juga bukan bukan persyaratan itu sih kalau ikut. Heeh, Jadi kayak kalau, kampusnya punya fakultas psikologi, biasanya mereka punya biro, psikologi gitu mhm. kan. Sementara kampus-kampus yang nggak punya fakultas psikologi, nggak punya, Oh, malah nggak punya. oke. Karena itu bukan requirement gitu dari Nah, pemerintah dan please please Pak, Mas, Menteri, sebelum Anda lengser please consider nih, apa, iya kesehatan mental, iya mahasiswa-mahasiswa karena bener-bener kayak yang di ya kalau sekolah mungkin masih ada guru BK ya, iya guru BK, guru BP gitu, tapi kalau, di kampus tuh bener-bener kayak ya. ya Karena udah beda ya, karena kita mikirinnya kan udah kayak, masalahnya juga bukan cuman kita dan kita dengan sekolah gitu ya. mmm, Kadang juga ada yang sudah berkeluarga, iya iya, bekerja, segala macam. Jadi mungkin memang mahasiswa-mahasiswa yang, punya, punya masalah yang lebih kompleks mhm, gitu. mhm, Gitu. Kalaupun misalnya memang di kampus-kampus ada biro psikologi itu ya jangan sampai biro psikologi cuman kayak kayak, "Oh ada biro psikologi," gitu. Tapi iya, sebenarnya itu tidak visible sama mhm, mahasiswanya gitu, tidak bisa di-reach out. iya, atau malah misalnya kayak yang itu cuman selenggarakan untuk mereka bikin apa ya, eee, apa, running project dengan orang Mhm, di luar kampus gitu, iya, tapi heeh, nggak bener-bener providing, eee, apa ya, pelayanan gitu iya. buat mahasiswa, nggak Untuk reach out iya mahasiswa gitu. gitu. Kan mahasiswa juga sebenarnya, tahu gitu, Mhm aware mhm. ada biro psikologi, tapi mereka nggak tahu gitu, maksudnya masih bingung gitu apa berapa 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 rupiah yang harus dia bayar, Iya apakah iya, ini bener gratis, bener, gimana heeh, bener, nggak caranyanya, tahu, gimana iya prosedurnya iya, gitu. Karena, exactly. mungkin harus lebih ya itu harus lebih visible kali ya, misalnya kalau Mhm misalnya di Mading atau misalnya di mana gitu dijelaskan bahwa, "Oke, kalau misalnya mau ke biro psikologi harus bisa iya, step-nya ke sini sini mhm sini sini," mhm, gitu kan. bener, jadi lebih Iya, disosialisasikan lah makanya ya, mungkin untuk sosialisasi gitu. mhm, bener, Itu mungkin sangat menyayangkan sekali gitu kalau misalnya itu tidak berjalan gitu. iya, Gitu, karena jujur sampai sekarang pun, apa namanya, aku juga belum belum kayak ngelihat bahwa mahasiswa tuh udah cukup nyaman untuk bisa ngetok gitu, untuk misalnya ke mhm, biro biro psikologi gitu. iya. Dan somehow mungkin juga sebenarnya mereka merasa agak-agak sungkan gitu ya. Mhm, Karena pertama, lu ketemu sama dosen kamu lagi mhm, misalnya, atau kedua kamu ketemu sama mungkin kalau nggak kakak kelas atau, eee, ya temen gitu lah ya, yang mhm, misal waktu itu jadi, magang di tugas, situ, heeh, konseling gitu, jadi konselornya gitu. mhm, Dan kamu ngerasa nggak nyaman dengan mhm, itu gitu. Menurut aku ya emang, apa ya, ya meskipun meskipun begitu, paling enggak misalnya mhm, bisalah diupayakan gitu ya bahwa, di sebuah kampus itu ada fasilitas yang memperhatikan gitu kesejahteraan well-being-nya mahasiswa gitu. iya iya, betul 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 betul.
jadi memang memang harus lebih ini sih, harus lebih nggak tahu ini tugasnya siapa ya, tugasnya kampus atau tugasnya organisasi-organisasi mahasiswa, tahu siapa gitu untuk bisa mensosialisasikan itu gitu, untuk Hmm. bisa lebih kayak, udahlah gitu jangan terjadi lagi gitu. Tugas kampus lah ya. Jangan terjadi lagi hal-hal yang misalnya, apalagi, apa nih Mah, di mahasiswa-mahasiswa psikologi ya, Iya ya, it's too bad. gitu gitu. Sebenarnya juga kan, dosen-dosen kita mungkin harusnya lebih lebih tahu ya, Mas, ketika di kelas gitu kan. Mhm, Apalagi kalau misalnya yang latest yang terjadi itu kan adalah sebenarnya satu kelasnya sudah aware gitu iya sama dia gitu, bahwa dia having problem gitu, iya. gitu. Terus ya, mmm, ya complicated. Tapi kenapa masih Masih nggak bisa bisa prevent iya, it? Iya, bisa gitu gitu. Dan dia juga nggak ada tinggal deket prevention. kampus, Exactly. gitu. Deket kampus gitu. Itu dan Iya. bukan cuman mahasiswa aja mungkin kayak lagi pas guru BP juga, mungkin image-nya Mhm, kayak misalnya konseling gitu kan, ketika ada masalah gitu, udah bener-bener masalahnya udah klimaks banget baru ke konseling gitu loh, Mbak. mhm mhm. Nggak yang kayak, apa namanya, bukan kayak kita tuh bisa ngetok kapan aja, kayak misalnya kita emang lagi pengen cerita, apa, segala macem, Iya, gitu. Dan Mbak ini pernah dengar nggak sih kalau misalnya, biro-biro psikologi itu mereka mengadakan acara-acara gitu, sosialisasi atau apa gitu, enggak ya? aku taunya sih mereka bikin kayak di-hire untuk tes, Heeh psikotes di mana gitu, di heeh luar heeh. kampus gitu. Iya, Ini mungkin itu mereka juga harus punya program sendiri kali ya, maksudnya kayak iya, setiap semester gitu, mhm kayak apa namanya, atau mereka disediakan kelas khusus di awal, mhm, di orientasi itu hanya membahas mereka aja gitu. Mereka iya, dan kesediaan mereka untuk membantu mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa bahwa we are here to mhm help you mhm. gitu. Iya, Iya, harusnya ada sih pas iya waktu kan? orientasi atau juga lewat disosialisasikan lewat koordinator-koordinator angkatan Iya sebenarnya. benar, Sebagai benar. koordinator angkatan Baru berapa bulan ya, dan ini pun sebenarnya hibahan hibahan dari tugas koordinator angkatan yang kebetulan menarik diri gitu kan. purna tugas. Iya, purna tugas terus, boleh nggak ini gitu, dan itu juga karena nggak ada option kan. Iya, tapi gini Les, Anda sebagai, koordinator angkatan, aku Iya, ini menyampaikan aspirasiku ya, tolong disampaikan kepada, pihak pengelola kampus ya bahwa kita butuh itu, lebih ya grup disosialisasikan. WhatsApp-nya ini ter-restricted, hanya admin yang bisa kirim chat. Iya, at the moment. That's hard. That's hard. Tapi punya privilege untuk, kita bisa approach langsung ke beberapa, dosen yang mungkin ada privilege-nya bisa ke situ sih, dan itu Mhm, bisa dilakukan sebenarnya walaupun nggak harus di grup ya, iya iya. gitu. Tapi ya itu balik lagi tadi Mbak, mungkin memang kayak petugas-petugasnya, nggak tahu kita nyebutnya apa ya, orang-orang di Mhm, dalam biro psikologi itu ya. Mungkin mereka harus punya program sendiri gitu. Gimana sih gitu, misal kok kayak ini terjadi lagi, padahal kita tuh ada mhm gitu. mhm Padahal mhm. kita tuh ada di sini gitu. Kenapa, apakah kalian masih malu berkonsultasi dengan kami? Terus harus punya sesi sendiri yang bisa terbuka gitu, mungkin Iya di iya. hall gitu. Ayo teman-teman kalau misalnya ingin nanya-nanya tentang service yang ingin kami lakukan, Mhm mhm. aku tuh pengen banget kayak gitu deh. Aku inget, kakakku tuh pernah me apa namanya, kakakku kan kuliah di Kanada ya, pernah Hmm, kuliah di Kanada, terus pas dia balik tuh dia, ngasih aku, pembatas buku gitu. Jadi hmm, pembatas buku itu isinya adalah, ini, informasi, hmm, biro psikologi. Jadi hmm, kayak, konseling di ini, gratis, waktunya sekian, ya, silakan hubungin gitu. Jadi itu yang hmm, apa, kayak selebaran itu yang ya, dibagikan gitu ke mahasiswa-mahasiswa. ya, Which is I think it's good ya, idea, good way to reach out, eee, orang-orang more yang ya, butuh ya. ya, me-reach bisa ngasih sayap lebih besar gitu kan. Iya Ya iya tadi tim program yang reguler gitu misalnya, "Yuk bisa iya, datang ke kita kapan aja, mhm. bisa prosesnya seperti ini." Tapi memang selama ini aku belum 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 ada sih denger,
seperti itu gitu. Iya ya. Gitu. Kita kayaknya makin dalam ya pembicaraan. Ya itu mungkin saran aja sih gitu. Misalnya kalian ini buat kampus-kampus yang punya fakultas psikologi Dan yang nggak punya fakultas dan psikologi, nggak punya please ya, tetap harus punya kayak apa ya, sebuah biro atau kantor sendiri lah untuk melayani kesejahteraan mahasiswa mahasiswa. betul biar Jadi kayak apa namanya, ya garda terdepan untuk kesehatan mental, well-being ya mahasiswa itu. memang enak kalau misalnya pas Mhm. nanti tiba-tiba ada kasus kayak kemarin ada dokter yang bunuh diri. Terus itu kan satu misalnya sayang banget ya gitu ya kenapa itu bisa terjadi. Terus nama kampus Iya. kita, nama mater kita jadi jelek ya kan. Mhm. Terus misalnya ada kemarin juga ada yang mahasiswa yang bunuh diri di dalam kamar kosnya. Mhm. Terus apa namanya? Pasti kan dikulik kan sama netizen gitu. Iya. Ini kampusnya mana sih? Mhm mhm Ini mhm. ini kenapa bisa Iya, terjadi benar seperti benar. ini? Terus ada lagi mahasiswa yang apa lagi jatuh dari Lompat maksudnya. lompat ya, lompat bukan jatuh, lompat dari hotel ya. Mhm. Lompat dari hotel, terus ada yang bunuh diri di dalam hotel, Iya. ada yang masuk, ada yang lompat dari di sungai. Sungai apa nih? Mmm. Tambak. Iya, Iya, tambak, itu kan pasti bendungan. bendungan. Orang kan pasti nyari tahu ya, maksudnya di kampusnya kampus mana, Iya. masalahnya apa gitu. Kita yang butuh apa namanya? Ya, apakah itu belum cukup untuk mengetuk gitu, Mhm. untuk membuat kebijakan-kebijakan baru, untuk Iya. membuat sosialisasi-sosialisasi baru bahwa apa namanya biar biar nggak ada korban lagi gitu Iya, exactly. ke depannya. Betul. Aku duduknya kayak gini nggak apa-apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa Sorry, sorry, silahkan. sorry, sorry, sorry. Jangan ditepok. Em, kan kita tadi ngomongin motivasi ya, Mhm. motivasi kuliah psikologi. Ya, Nah, kalau Mbak Reni sendiri, aku uh, motivasinya. motivasinya apa? Hmm, Ada part healingnya juga kah? part healing ya. Eee, Sebenarnya aku merasa sangat terbantu ya dengan ilmu psikologi gitu. Hmm, Eee, jadi karena aku udah healing duluan sebelum aku masuk fakultas psikologi, yeah. terus kayak, kenapa enggak gitu aku, apa ya, mmm, menggali lebih dalam dari apa yang udah Hmm, aku alami dan aku pelajari gitu ya. hmm, Kemudian, mmm, going into more scientific, hmm, terus, eee, aku juga pengen bisa lebih terstruktur lagi gitu belajarnya. Jadi itu sebabnya kenapa aku masuk, fakultas psikologi dan ya keinginannya juga adalah pengen pengen bantuin orang lain gitu. hmm, Karena aku tahu, my struggle was hard hmm, dan aku tahu banyak orang lain di luar juga yang punya, apa ya, penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup hmm, yang mungkin jauh lebih besar dari punya aku gitu hmm. dan, dengan apa yang aku tahu sedikit gitu dan apa yang aku kemudian pelajari sedikit, aku pengen nih punya kontribusi gitu terhadap, meringankan penderitaan sesama. Ya, that's what, Sangat mulia sekali ya, saudara-saudara. but that's yeah, Iya, that's what I'm thinking. iya. Ya Kalau pas kamu lah gimana? cocok. Kamu Nah, gimana? Kalau kamu gimana motivasinya kuliah motivasiku sih psikologi? Mbak, sebenarnya, Mhm. untuk kuliah psikologi pertama awalnya Mhm. awalnya tuh aku merasa kayak kan aku kerja di dunia per-HR-an kan. Ya. Aku merasa bahwa basic sekolahku Mhm. pas selama aku jadi HR itu kok kayak kurang mensupport itu. I see. Jadi aku sering ngasih konsultasi, sering ngasih banyak orang yang sharing ceritanya tentang pekerjaan-pekerjaan mereka, Mhm. tentang banyak lah gitu, tentang hal-hal yang kesejahteraan karyawan gitu. Ya. Aku bisa gitu ngobrol sama mereka dan mereka ngerasa nyaman dengan aku gitu. Mhm. Tapi masih ada ketidakyakinan di dalam hatiku tuh kok yang aku sampaikan tuh apakah itu sudah Bener gitu ya? udah benar belum Mmm, ya mhm gitu. mhm Sudah sesuai belum ya dengan apa mhm. yang mereka sebenarnya butuhkan gitu. Iya iya. Jadi kalau misalnya aku bisa punya pengetahuan yang lebih terkait masalah tersebut Mhm. akan lebih baik lagi.
Oke. Sebenarnya lebih ke situ, lebih ke kayak utang budi sama 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 pekerjaan yang sebenarnya sudah membesarkan aku gitu, Mhm, selama hampir 10 tahun ini gitu. mhm. Itu sih sebenarnya tujuan pertamanya, tujuan utamanya adalah, gimana caranya bisa ngasih konseling yang baik, terstruktur, punya 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 dasarnya Ya. gitu, punya dasarnya gitu, kayak saya termasuk kayak rekrutmen gitu-gitu loh. Mmm, mhm. Jadi sudah sesuai belum atau belum. Sebenarnya sih karena memang aku di awal-awal itu nggak langsung maksudnya bukan bukan apa, orang yang paling punya wewenang gitu. Aku Mhm. masih punya mentor juga gitu. Ya. Mereka, sebenarnya mentor aku lihat, oh iya sih udah sebagian besar sih memang sebenarnya sudah seperti yang diajarkan di kampus kita gitu, Mhm. di perkuliahan kita. Sebenarnya lebih ke situ, kalau I aku see. lebih untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan itu. Terus, sedikit memang ada motivasi lain gitu, Mhm. untuk mengetahui what's going on sih sebenarnya dengan kehidupanku, dengan kehidupan keluargaku gitu, ada sih. I Ada see. situ gitu. Bahkan justru itu hal-hal tersebut tuh munculnya ketika, ya itu tadi, yang Ketika kamu ketika belajar perkuliahan malah oke. ketika perkuliahan gitu. Kenapa, mmm, orang tua bercerai misalnya, biasanya tuh terjadi di usia pernikahan segini gini 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 gitu. Itu ada Mhm. sih beberapa hal yang, oh gitu I gitu see. gitu. Ada sedikit kepikiran ke situ, tapi itu bukan bukan my main reason gitu untuk Ya. join psikologi saat itu, Mhm. gitu. Jadi kayak yang ya sambil kamu belajar ternyata kamu ya, Menemukan itu, refill ya, ya reveal, eee, ternyata oh ini ya what's ya happening to me, sesuatu yang what's kamu happening to kemudian my family, related gitu-gitu. related to Iya your related. personal life. Karena kan kita kan ya psikologi ngobrolin manusia ya, Ya. ngobrolin kehidupan. Jadi kan bukan cuman aku aja, semuanya mungkin masih merasakan hal tersebut gitu. Mhm, Iya gitu. Sama kayak dulu waktu misalnya kuliah, zaman-zaman kuliah masalah yang pas di ekonomi, mhm. ya kayak sama kayak kita pas kita lagi belajar terus tiba-tiba kayak, oh ini loh, perhitungan bunganya, oh pantesan kok. Kok usaha gua Iya gitu misalnya gitu. Mungkin kayak ya ya sama, ya, mungkin similar bisa, kayak ya. gitu, mungkin ada kurangnya di situ gitu. Mhm, Itu sih dari kalau misalnya untuk yang memang langsung untuk tujuan healing, untuk mhm, mhm, berobat sih aku nggak kepikiran ke situ. mhm. Jadi emang akhirnya kita bisa relate ya, apa yang kita Iya, pelajari dengan heeh, kehidupan kita, which is mhm, so good. iya gitu gitu. Tapi aku juga I feel you Mhm. sih, saya teman-teman yang bilang kayak bilang bahwa kalau itu untuk berobat jalan ya mungkin itu pilihan kalian untuk healing secret psikologi. Ya the fact is, Ya, nggak kayak the gitu, fact sih gitu enggak, kan. the Kayak fact enggak. kayak Karena yang udah punya bawaan, sakit, ya mhm, kamu tetap harus nyari pertolongan yang proper gitu ya, bukan dengan di dengan kuliah, kampus, bukan bukan dengan untuk kuliah kuliah. gitu, tapi Yang benar-benar kamu ya, mengunjungi, yang di profesional. mana intinya adalah akan menambahkan, Ya stres, burden mhm, stres beban-beban dengan yang tugas-tugas kuliah gitu. exactly, hubungan-hubungan dengan pertemanan, dengan Iya, dosen, dengan, heeh, itu banyaklah betul. Misalnya ininya, kita datang ke sumber kampus, stresnya. tujuannya untuk healing, untuk apa, untuk menghilangkan stres tertentu yang sebelum kita masuk kampus, pas kita masuk kampus ternyata Stres baru, ada stresor baru. stres baru, misalnya pertemanan kalian dengan teman-teman kampus Iya iya, kalian, terus exactly. ketidaksukaan kalian dengan dosen, Mhm, terus ketidak capable-an kalian dalam mengerjakan iya. tugas, itu kan Belum kita lagi nanti menambah yang, kan. apa, kelas Jadi karyawan tuh ya iya, different background, mengelola, iya kehidupan pekerjaan dan kehidupan iya. kuliah itu juga Different stres background, tersendiri. terus lu akan ditemukan sama kelas karyawan apalagi ya, ditemukan Mhm, sama orang-orang yang latar belakangnya beda-beda, terus ketika lu, merasa bahwa lu itu udah merasa di awal itu lu tuh bukan seseorang gitu loh Mbak, mhm, masuk ke kelas karyawan tiba-tiba lu ketemu sama teman-teman karyawan kita yang sudah jadi polisi, mhm, sudah jadi PNS yang mhm, sukses, sudah iya, sudah jadi pengusaha yang sukses, terus tiba-tiba lu tuh misalnya gue gitu bukan bukan siapa-siapa gitu. Terus mhm, gue comparing gue dengan yang well, lain, itu akan merasa gue akan lebih down lagi. ya ya, Itu that's true. itu tidak menyelesaikan masalah kalau tujuannya seperti itu Ya, gitu. Malah banyak masalah-masalah baru yang memang harus diselesaikannya adalah pada saat
kita perkuliahan gitu. Mhm. Nah, jadi lu udah ada masalah sebelum perkuliahan ditambah masalah-masalah perkuliahan nggak kelar-kelar. Iya, benar benar. Gitu nanti healing-nya. Nanti masa mau S2 buat healing juga? Sayang banget Tetap ya. aja semua even ya para konselor juga butuh konselor kok Iya, gitu ya. dokter butuh dokter. Dokter butuh dokter yang lain gitu. Jadi Iya, kayak yang, eee, ya kamu memang kalau mau kuliah mah kuliah aja gitu kan. iya, Emang heeh, kamu tertarik dengan, tertarik dengan bidang ilmunya. ilmunya, kemudian, kamu emang ya suka gitu ya. Dan dan kita bisa melihat, i apa, ibaratnya 10 tahun dari sekarang atau 5 Mhm tahun sekarang, mhm. ilmu itu akan membekali kita gitu loh, Mbak. Iya, untuk apa gitu ya. Untuk apa yang akan kita lakukan, Mhm. gitu. Itu sih yang paling penting gitu. Iya iya. Ya, selain motivasi-motivasi healing tadi sih sebenarnya juga yang mirip-mirip sama aku tuh juga banyak juga sih, Mbak. Mmm. Ya tadi, apa namanya, teman-teman kita yang di polisi gitu misalnya, Ya untuk karir mereka untuk ya. karir mereka, terus apa namanya, polisi itu kan kalau nggak hukum ya psikologi mungkin ya, Iya. gitu. Jadi itu juga, ternyata banyak juga yang seperti itu, Mhm. gitu. Ya juga seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya buat kita yang misalnya masih belum bekerja masih fresh graduate gitu, mau milih jurusan gitu ya, di ini dulu sih, di review baik-baik. Kalau Mhm. misalnya mau tes bakat, mau tes minat, bakat minat, lakukan gitu. Iya iya, Ya kan? betul. Apakah emang benar gitu otak kita tuh menyampaikan hal yang sama dengan hati kita, selaras atau tidak gitu. Iya, benar. Ya itu sih aku mungkin sih wise-nya, bijaknya adalah mungkin bisa nyaranin teman-teman yang mungkin sekarang lagi milih-milih jurusan, mungkin Mhm. bisa tes bakat minat ya namanya. Iya, Itu bisa ke biro kan? bisa biro Biro psikologi. bisa ke biro psikologi, itu akhirnya setidaknya itu bisa memberikan option buat kalian untuk, mmm, memilih jurusan yang memang sesuai dengan minat kalian gitu. Mhm. Untuk bisa diselesaikan, jadi degree-nya bisa diselesaikan dengan baik, bisa dengan keluar nilai yang juga dengan yang cukup memuaskan gitu. Sayang soalnya Iya, 4 tahun ya. dan itu bukan Mhm, waktu yang singkat, bukan tenaga yang sedikit, mhm, uang yang sedikit juga ya, mhm. like so many things. Itu lebih dari kita SMA, lebih dari Mmm, kita SMP mhm, ya kan. iya bener, Iya gitu, dan dan kita udah di usia anak kuliah itu kan bukan di mhm, usia yang dimana kita tuh tugasnya hanya hanya untuk belajar biasanya kan, hanya iya, untuk belajar gitu. Kita kadang juga ada bawaan natural kita tuh untuk pengen mencari kerjaan mhm, gitu, mencari uang untuk diri kita iya sendiri, sudah bener, mulai kayak gitu kan pengen gitu. mandiri ya, Nah, kalau misalnya kuliah sih mungkin sekolah mungkin ya untuk orang-orang yang beruntung di luar sana mungkin yang kayak yang SMP, SMA kan, mmm, biasanya tugasnya kan memang untuk kuliah aja kan, gitu. Karena emang mhm, mungkin masih mayoritas orang tua masih support gitu. bener Tapi bener, kalau misalnya kita memilih kuliah itu kan kita juga berpikir bahwa gimana caranya kita juga bisa, punya degree, punya punya gelar, tapi juga kita juga harus bertahan hidup kan. mhm, Ini kan bakal nambahin stres. iya. Gitu loh teman-teman. Ya apa sekarang, kalian masuk kuliah psikologi Karena apa? karena Ayo. apa? Apakah betul karena pengen healing? Pengen healing. Iya iya iya. Ya tadi, ah, gitu sih. Tapi jadi lebih tahu kan, Mbak Reri lebih lebih ini ya, lebih lebih ngerasa kayak maksudnya ada poin-poinnya kenapa mengerti, kenapa teman-teman bisa bisa bilang seperti itu. Iya iya, of course. Hmm, Aku bisa, poin paham sih ya, kadang ya orang bikin pilihan-pilihan hidup juga nggak nggak dipikir dengan matang-matang ya, dengan mhm, baik gitu. Cuman ya jangan berharap terlalu banyak lah gitu mhm, dengan kuliah di psikologi itu. Kalau kalian emang memang punya masalah kesehatan mental, ya please, eee, find someone yang, menurut kalian bisa bantu gitu ya, psikolog, psikiater, terapis-terapis yang mhm, lain. Dan ya udah jalanin aja kuliah itu sebagai bagian dari ya perjalanan intelektual ya, kita gitu ya, ya, sosial, berelasi dengan orang lain gitu. ya, ya, oh ya ngomongin soal relasi, Mhm, ada sih ada motivasi,
dan selain aku tadi bilang karena masalah pekerjaan ya, Mhm. aku emang cari koneksi, cari I relasi, see. cari circle baru. Ada itu juga, sempet kecetus beberapa kali gitu ya, Mhm. apa namanya, ketika memutuskan untuk di Jogja dan untuk kuliah, tujuannya memang cari relasi baru, I see. cari koneksi baru memang. Betul, itu salah satu motivasi. Kalau motivasi yang tadi healing, yang berobat diri itu ya kayak seberapa gitu, Mmm, masih mhm jauh mhm. gitu. Pekerjaan, terus ya yang keduanya adalah, koneksi. Iya, benar, Ya, dan termasuk juga relasi itu biasanya kita akhirnya jadi punya ya relasi sama dosen-dosen kita yang psikolog gitu ya, ya. Kalaupun misalnya kita nggak mau, jadi klien mereka, ya mhm, kita juga bisa minta tolong nanya-nanya juga kan, mhm, misalnya, eee, rekomendasiin, orang gitu yang bisa bantu kita mhm gitu. mhm. Ya itu juga Ya, sih sebenarnya aku suka bilang sesuatu bahwa aku yang mau bisa cari kita circle baru gitu kan. So far kan di Jogja juga aku belum ada circle pertemanan gitu waktu mhm itu. Terus mhm. dia bilang, "Oh seru juga ya gitu cari kuliah pengen punya circle baru." Apapun itu maksudnya dari background-nya apapun, misalnya dari background psikologi, dari background apalah gitu. Tapi Iya, ternyata kan aku nemuin gitu. Walaupun nggak banyak tapi, ya aku cukup menemukan itu. mhm, Berarti itu yang memungkinkan memungkinkan untuk bisa ditemukan iya. gitu. Pertemanan circle itu, gitu. And I found you, I Yeah, found and everyone. we make the podcast. Iya, iya gitu terus seru sebenarnya lebih ke situ kayak itu. Jadi itu alasan kedua, Ya, selain pekerjaan, aku pengen build circle baru and I love mmm, it ya, gitu dan saya mendapatkan itu, gitu. nice. Di usia yang ketika kita udah mulai matang gitu ya, Mmm, udah matang. iya. Di usia ketika kita susah mulai cari teman, Iya kita iya iya dapat iya teman iya iya lagi. iya iya iya. That was fine. Iya, gitu. Ya. Itu aja sih teman-teman. Mhm. Ya jadi kalau misalnya buat kalian yang nonton di sini, eee, perbaiki lagi motivasinya, apakah motivasinya Ya, sudah jangan berharap terlalu banyak jangan berharap gitu. terlalu banyak, Mhm. heeh, Bahwa jurusannya apapun ya, kuliah, bahwa apalagi kuliah di iya psikologi gitu ya, apalagi akan menyelamatkan, membantu kalian. No 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 no, mhm, it's nggak seperti itu. iya karena tidak Tetap ingin kalian harus, apa namanya, doing your homework ya. iya, Benar-benar kayak ya lakukanlah, reach out professionals yang mhm, bisa bantu kalian gitu. ya Thank mungkin you kalau Mbak misalnya Leni for iya, today. Thank you ya. iya sudah mau diajak ke hutan ini. Ah, it's a nice place. Iya jadi nggak butuh, kayak nggak butuh background chirping-chirping Iya, air-air air mengalir gitu ya, mengalir atau dan burung-burung jadi burung-burung sudah berkicau. sudah ya teman-teman ini juga nih pemerintah buka-buka ledok blotan. Berapa banyak tuh aspal yang kalian gunakan, jembatan yang kalian bangun, sekarang sudah terbengkalai begini aja. Banyak loh tempat di Jogja kayak gini Mbak, Iya ya. ditinggalin aja, Wow. gitu. Jadi ini, for your information kita lagi di Lodok Botan seperti yang tadi udah dibahas. Mhm. Kita ini daerah dekat Sleman Mbak, terus dekat Stadion Iya. Maguwoharjo. Ini bisa berenang teman-teman di belakang ini ada air terjun sebelah sana, ada terjun Mhm. kecil sebelah sana. Kalian kalau mau meditasi di sini nggak apa-apa, tapi tolong jaga kebersihannya, Iya, betul. gitu. Banyak nyamuk aja sih Banyak kayaknya. nyamuk, betul karena banyak nyamuk di sini. Tapi kayaknya bisa buat camping juga. Bisa Ya, buat camping ya. Ada ya sisa-sisa ya, camping. ya. Dan banyak tempat-tempat kayak gini di Jogja. Thank you guys for watching. Terima kasih Ya, Mbak thank Reni. you. Sampai ketemu lagi. Sampai Bye ketemu. bye. Bye.